Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita belajar. Mari kita bersama-sama membaca doa. Muhammad Fajri selaku ketua kelas untuk memimpin temannya ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Iqra'il doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendengarkan Fajrin membacakan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal Terima kasih kautsar. Muhammad Fajrin. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah memeriksa kehadirannya terlebih dahulu, dengar namanya ya. Abdul Halid. Adara, Al-Quran. Coba diangkat Al-Qurannya. Buku cetakannya ada semua? Ada buku tulisnya? Alat tulisnya? Kita masuk pada inti materi. Ibu mau bertanya tentang pertanyaan pemantik. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah merasakan melakukan kesalahan? Suatu kesalahan. Pernah? Coba Didi, apakah pernah melakukan kesalahan? Pernah. Ya. Bagaimana Nur Cahaya merasakan? Bagaimana perasaannya Nur Cahaya ketika Nur Cahaya mengalami atau melakukan suatu kesalahan? Bagaimana perasaannya? Tidak enak. Perasaannya tidak karuan. Kemudian apalagi gelisah. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, pasti kita merasakan apa? Gelisah, perasaan tidak karuan, perasaan tidak enak. Jadi selalu ada yang merasa dihantui. Materi pembelajaran pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini yaitu apa Dani? Nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Basir, yang ketiga Al-Khabir, yang keempat Al-Sami. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan Al-Sami. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga perilaku di dunia nyata dan digital. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang diberikan dengan menerapkan pemahaman tentang Asmaul Husna. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, nanti teknik penilaian kita untuk pertemuan hari ini, kita akan mengadakan diskusi kelompok. Masing-masing nanti duduk berdasarkan kelompoknya dan kita akan diskusi dan satu orang mewakili untuk mempresentasikan di atas. Ngerti? Apakah kita pada hari ini, di sini Ibu akan menampilkan sebuah materi, akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan contoh penerapan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengertian Asmaul Husna adalah, ada yang tahu pengertian dari Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak manfaat, baik dalam meningkatkan keimanan maupun dalam memahami sifat-sifatnya. Asmaul Husna juga merupakan kumpulan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki makna dan sifat yang indah dan mulia. Nama-nama ini mencerminkan sifat-sifat Allah yang sempurna dan tak terhingga. Memahami Asmaul Husna dapat membantu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani sifat-sifatnya. Akhir maknanya. Jadi setiap nama memiliki makna yang mendalam dan menunjukkan sifat-sifat Allah yang sangat luar biasa. Ajar yang pertama, Al-Alim. Al-Alim merupakan arti dari maha
mengetahui. Salah satu Asmaul Husna yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha mengetahui. Jadi segala sesuatu yang baik terlihat maupun tidak terlihat atau tersembunyi. Al-Alim, yang pertama segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Yang kedua terlihat dan tersembunyi. Jadi sifat-sifatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kedua, Al-Basir, maha melihat. Jadi di sini Al-Basir pengertiannya adalah maha melihat. Jadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Pandangan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam semesta dan tidak ada satupun makhluk yang luput dari penglihatannya. Seluruh alam semesta. Jadi pandangannya Allah bukan hanya fokus kepada Hisham, bukan hanya fokus kepada Nur Cahaya, tapi seluruh alam semesta Allah melihat segala sesuatu. Ya, tidak ada yang luput. Maksudnya tidak ada satupun makhluk yang luput dari penglihatan Allah. Jadi baik itu manusia, hewan, makhluk gaib, makanya Allah melihat semua makhluk yang diciptakannya. Al-Khabir, coba pengertian dari Al-Khabir Fajar apa? Al-Khabir yang berarti maha mengenal, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengenal segala sesuatu dengan detail dan mendalam. Ya, jadi Al-Khabir merupakan makna dari maha mengenal, maha teliti, maha waspada. Kenal menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengenal segala sesuatu dengan detail dan mendalam. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengetahui keberadaan sesuatu tetapi juga mengetahui segala aspeknya, baik sifat, fungsi dan tujuannya. Ta'ala mengenal segala sesuatu dengan detail dan mendalam. Jadi secara terperinci Allah sudah tahu semua itu. Kemudian sifat, fungsi dan tujuannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala aspek sesuatu termasuk sifat, fungsi dan tujuannya. Kemudian kita masuk yang terakhir Al-Sami. Ada gambar telinga, berarti Al-Sami itu masuk di apa? Aspek maha mendengar, karena telinga digunakan untuk mendengar. Jadi di sini Asmaul Husna yang terakhir yang akan kita pelajari adalah Al-Sami, maha mendengar. Kan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, baik yang diucapkan maupun yang terdiam. Tidak ada satupun bisikan, doa atau keluhan yang luput dari pendengarannya. Nah, jadi di sini bisikannya ini bisikan, kemudian doa manusia Allah dengar, kemudian keluhannya juga manusia Allah dengar. Meskipun kalian mengeluh dalam hati, ya Allah, kenapa hari ini saya merasa kesusahan? Tidak mendengarnya, tetapi Allah mendengar karena Allah bersifat Al-Sami. Kemudian kalian berdoa, Allah dengar. Kalian berdoa dengan mengeluarkan suara, Allah dengar. Jadi Allah ini bersifat Al-Sami, maha mendengar. Memahami Asmaul Husna. Nah, yang pertama ini memahami Asmaul Husna memiliki banyak manfaat. Selain menambah keimanan, mengajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dapat membantu kita meneladani sifat-sifatnya, meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kita ke Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan ketakwaan, mempelajari Asmaul Husna membantu kita lebih memahami keesaan Allah. Kemudian makin kita mempelajari Asmaul Husna, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kehadirannya. Jadi kita rasakan, ya Allah, ada Allah di dekatku. Jadi saya tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang terakhir meneladani sifatnya. Jadi memahami Asmaul Husna membantu kita meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kelompok untuk berdiskusi tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, apalagi? Al-Sami dan Al-Khabir. Jadi kalian sudah duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok dan kelompok 4. Jadi ibu akan membagi lembar kerja kelompok. Jadi ini ada 4. Jadi ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4.
Jadi di sini masalah. Sebelum masuk di masalah, kalian menulis terlebih dahulu nama ya. Namanya, nama kelompok dan anggota kelompok. Masing-masing kelompoknya anggotanya siapa. Kemudian dibaca petunjuk kerjanya. Kalian lihat nah petunjuk kerjanya. Kasusnya yang akan kita cari solusinya. Jadi kalian sebelum mencari solusi, kalian membaca kasus. Ada perilaku di media sosial, bagaimana menerapkan Asmaul Husna dalam dunia digital. Kemudian pertanyaannya ada di bawah sini. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalian diskusikan sama teman-teman kelompoknya. Kalian masuk di aturan kelompok, aturan 1, 2, 3, dan refleksi anggota kelompok. Oke, mengerti? Tugasnya di sini menerapkan Asmaul Husna sesuai dengan dunia digital. Jadi ada fokus masalah yang kalian harus selesaikan atau kalian akan bekerja bersama teman-teman kelompoknya. Jangan lupa kalian tulis nama kelompok dulu, kelompok berapa, kemudian anggotanya. Yang diberikan tadi silakan kalian kerjakan. Di sini digunakan Al-Quran, literasi buku cetak, handphone atau HP. Makanya ibu sengaja informasikan di grup tadi malam, diwajibkan membawa HP yang memiliki jaringan internet. Karena kalian akan mencari literasi atau sumbernya dari internet juga bisa. Oke, mengerti? Oke, sebelum kita mengerjakan, kita tepuk semangat dulu karena ada yang mengantuk saya lihat hari ini. Oke, siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan kalian kerjakan dengan teman kelompoknya masing-masing. Masing-masing kalian cari misalkan Al-Alim dalam konteks privasi online-nya apa? Dikaitkan dengan dunia digital. Jadi masing-masing punya HP di kelompoknya, masing-masing mencari satu nomor. Jadi bagi-bagi. Jadi dibagi-bagi pertanyaannya supaya cepat selesai. Ibu kasih kesempatan untuk mencari jawaban di HP maupun di buku cetak. Di sini di kertasnya LK-nya. Kita baca dulu kasus masalahnya di atas. Dibaca dulu kasus masalahnya. Jadi di situ perilaku di media sosial. Dan nanti masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman kelompoknya. Oke, kelompok sudah, pertanyaannya sudah di mana? Di nomor 2 dikerjakan ya? Oke, silakan kerjakan, lanjutkan. Kelompok 1 baru di nomor 1. Oke, diselesaikan, diskusikan sama temannya. Kelompok 3 sudah masuk di jawaban atau soal nomor 3. Soalnya apa dampak dari mengabaikan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui, melihat, mendengar, dan mengetahui segala sesuatu di balik perbuatan kita. Oke, kelompok 3 silakan diskusikan sama temannya apa jawaban dari nomor 3 ini, apa dampaknya. Untuk kelompok 4, kelompok 4 sudah masuk di nomor 4. Oke, silakan dilanjutkan diskusikan sama temannya kelompok 4. Selesai. Kelompok yang lain bagaimana? 1 juga selesai. Kerja kelompoknya sudah selesai, diskusinya. Kelompok 2 bagaimana? Untuk menyampaikan hasil diskusinya, kalian beri salam dulu, kemudian sampaikan kalian dari kelompok berapa? Perwakilan kelompok 1. Dijelaskan, dibacakan soalnya dan jawabnya. Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di
hasil mempresentasikan. Jadi masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang pertama, mari kita tampilkan penampilan yang mempesona dari kelompok satu. Oke, beri aplaus yang meriah kelompok satu. Ya, berdiri, silakan berdiri kelompok satu sini. Perwakilannya siapa? Oh, Nur Cahaya. Oke, Nur Cahaya silakan maju. Jangan lupa ucapkan salam dan memperkenalkan dirinya, perwakilan dari kelompok sini, biar teman-temannya lihat bagaimana ini Cahaya. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi saya. Hasil diskusi saya adalah apa makna dari Al-Alim, Al-Bashir, Al-Khabir, dan Al-Syami. Makna Al-Alim adalah suatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Makna Al-Bashir adalah memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Makna Al-Khabir adalah Maha memberitahu Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna Al-Syami adalah Allah Maha mendengar suara apapun di dalam semesta ini. Jadi untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu apa makna dari Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan Al-Syami. Kalian sudah mengerti, Al-Syami adalah Maha mendengar, Al-Khabir adalah Maha waspada atau teliti, kemudian Al-Alim Maha mengetahui, kemudian apa lagi? Al-Syami adalah Allah Maha mendengar suara apapun di dalam semesta ini. Al-Khabir Maha memberitahui. Oke, kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisha, perwakilan dari kelompok 2. Apa makna dari Al-Alim? Asmaul Husna ini dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari, terutama saat menggunakan media sosial. Al-Alim, mengecek fakta, Maha melihat, menghindari hal negatif. Khabir, Maha mengetahui yang tersembunyi, perhatikan detail. Al-Syami, Maha mendengar, menghargai pendapat orang lain. Oke, terima kasih. Jadi untuk kelompok 2, pertanyaannya dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menggunakan media sosial. Yang pertama, Al-Alim Maha mengetahui. Jadi kita digunakan edukasi positif kita untuk mengecek fakta. Jadi harus dipilah-pilah mana fakta, mana yang asli, mana yang hoax, ya. Jadi sesuai dengan Al-Alim Maha mengetahui. Kemudian Al-Basir menghindari hal-hal negatif. Jadi kita menggunakan indera penglihatan kita, menggunakan di media sosial, bagaimana melihat hal-hal yang negatif untuk menghindarinya dan mendekati perilaku yang positif. Kemudian yang ketiga, Al-Khabir Maha mengetahui yang tersembunyi, memperhatikan secara detail. Jadi secara detail informasi yang kalian terima di media sosial harus kalian telaah. Kemudian yang terakhir, Al-Syami Maha mendengar, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya kita kelompok 3, Muammar. Silakan Muammar maju ke depan. Silakan kelompok mana? Perwakilan dari kelompok 3. Oke, kelompok 3. Apa dampak dari mengabaikan kesadaran bahwa Allah selalu mengetahui, melihat, mendengar, dan mengetahui segala sesuatu di balik perbuatan kita? Mengabaikan pengawasan Allah bisa mengurangi rasa terhadap perbuatan buruk. Mengabaikan akan mengurangi rasa tanggung jawab dan penyesalan terhadap perbuatan buruk yang dilakukan. Kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 4. Oke, persilakan kepada Didi untuk maju ke depan. Wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin membacakan visi kami. Sebagai umat muslim, bagaimana seharusnya kita bertindak di media sosial dengan mengingatkan sifat-sifat Allah ini?
1. Dengan kesadaran Allah Maha Mengetahui. 2. Menjaga akhlak dan adab dalam berkomunikasi. 3. Menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. 4. Bersikap rendah hati dan tidak sombong. 5. Menggunakan media sosial sebagai sarana ibadah. Oke, jadi untuk pertanyaan dari kelompok 4 ini atau hasil diskusi kelompok 4. Umat muslim, bagaimana seharusnya kita bertindak di media sosial? Ya, dengan bagaimana menggunakan kita ada kelompok 4. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berdiskusi mengenai makna Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami, dan Al-Khabir. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Jumlahnya ada berapa? Ya, 99 Asmaul Husna. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Jadi untuk pertemuan hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.